Kita kembali ke tanah air pemirsa, seorang wanita penjual kopi tewas tertabrak kereta di rel kawasan Pesing, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Suami korban menangis histeris melihat istrinya tergeletak tak bernyawa. Pria ini menangis histeris melihat istrinya tergeletak tak bernyawa di rel kereta kawasan Pesing, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat malam. Korban yang merupakan penjual kopi ini tewas usai tertabrak kereta dari arah Bandara Soekarno-Hatta. Korban mengalami luka parah di bagian kepala, kaki, dan tangan. Petugas kepolisian dari Polsek Metro Kebonjeruk dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan identifikasi terhadap jasad korban. Menurut saksi, korban diduga tidak mengetahui akan ada kereta yang melintas saat menyeberang. Posisi ibunya lagi jalan arah madep belakang, arah ke sana, nah ibu dihajar dari belakang. Posisi dia bawa apa sih Pak? Habis dari mana begitu? Katanya habis belanja. Habis belanja dari pasar? Iya, karena korban ini kan pedagang. Dagang di mana? Dagang kopi, dia di pangkat 02. Iya, KWK. Untuk kepentingan autopsi, jenazah korban dibawa ke RSCM Jakarta. Insiden kini ditangani Polsek Metro Kebonjeruk. Dari Jakarta, Miftah Lugani, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melakukan penyidikan dan memeriksa total 12 saksi, Jumat sore Polres Jakarta Selatan menetapkan ayah korban sebagai tersangka tewasnya 4 kakak beradik di kamar kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Keempat kakak beradik ini ditemukan tewas membusuk oleh warga pada Rabu lalu. Polisi menetapkan Panca Darmansyah, 40 tahun, ayah kandung dari keempat korban sebagai tersangka. Penetapan Panca sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan beberapa alat bukti dalam kasus pembunuhan ini. Ponsel dan laptop tersangka yang digunakan untuk merekam situasi sebelum dan saat kejadian menjadi bukti tim penyidik. Saat ini polisi masih menunggu hasil autopsi untuk digunakan sebagai alat bukti tambahan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Panca belum ditahan karena masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat percobaan bunuh diri. Terhadap keterangan tersangka dalam hal ini, Saudara P yang bersangkutan menyampaikan bahwa memang benar yang bersangkutan melakukan pembunuhan secara bergantian. Dimulai yang pertama, anak yang paling kecil, anak korban inisial A, umur 1 tahun. Dilanjutkan anak korban inisial A juga umur 3 tahun. Selanjutnya anak korban yang ketiga umur 4 tahun. Dan terakhir anak korban yang tertua umur 6 tahun. Sebelumnya Rabu lalu warga Gang Roman Jagakarsa, Jakarta Selatan digemparkan dengan penemuan mayat 4 anak kakak beradik yang terkunci di dalam kamar sebuah rumah kontrakan. Keempat jenazah ditemukan tewas dengan kondisi berjejer di atas kasur. Motif aksi diduga akibat cemburu serta terhimpit masalah ekonomi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang nenek ditemukan tewas bersimbah darah di dapur rumah di Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga lansia tersebut merupakan korban pembunuhan. Warga desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, digegerkan dengan tewasnya seorang wanita paruh baya RS, 52 tahun, di dapur rumahnya. Korban ditemukan pertama kali oleh adiknya bersimbah darah dengan luka sayatan di bagian leher. Diketahui korban merupakan seorang janda yang tinggal sendiri dan mengidap penyakit epilepsi. Saya pikir adalah kumat gitu, karena ada epilepsinya dia. Jadi kami tengok tadi, rupanya tengok lehernya udah potong. Terkait peristiwa tersebut, kini masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Dari lokasi kejadian ditemukan pisau karter dan ada tabung gas korban yang hilang. Luka di leher. Untuk barang-barang ada yang hilang, Bang? Korban-korban, Bang? Sementara masih dalam. Kini jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan autopsi.
Dua pekerja pembangunan turap di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten tertimbun longsor saat bekerja. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda masih di Angus Pagi bersama saya Bremana Tenaya dan rekan saya Yasmin Natania pemirsa, dan demikian tadi berita pilihan dalam Angus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Akibat sudah sangat meresahkan, 8 anggota komplotan penagih utang atau debt collector ditangkap polisi di Semarang, Jawa Tengah. Saat beraksi, para pelaku tak segan melakukan tindak kekerasan hingga melukai korban. Tim Jatanras Resmob Subdit 3 di Treskrimum Polda Jawa Tengah menangkap anggota debt collector di kota Semarang. Aksi penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku melawan. 8 anggota debt collector yang sudah sangat meresahkan karena tak segan melakukan aksi kekerasan saat beraksi telah diamankan. Penangkapan para pelaku usai mereka beraksi mengambil paksa mobil di Jalan Pemuda dan Jalan Kedung Mundu, Semarang. Jadi perbuatan mereka yang salah, ada mengancam, kemudian 170 melakukan pengeroyokan, pemukulan, kemudian intimidasi, pengancaman, kemudian mengambil barang tanpa seizin pemilik. Jadi mengambil barang tanpa seizin pemilik kan itu sama dengan mencuri. Jadi gitu. Jadi dibawa langsung ke pihak leasing, di sana dipaksa membuat berita. Sementara itu, salah satu pelaku mengaku digaji perusahaan leasing sebesar 20 hingga 30 juta rupiah per bulan untuk menagih dan menarik mobil. Dalam 1 bulan, pelaku bisa menarik sebanyak 30 unit. Dari tangan pelaku, polisi menyita 5 unit mobil dan 1 unit mobil towing. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, tim iNews melaporkan. Pernikahan sesama jenis di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Hal tersebut terbongkar setelah 3 hari usai melakukan pernikahan secara siri. Diketahui bahwa mempelai laki-laki dalam pernikahan tersebut merupakan seorang wanita. Viral di media sosial, pernikahan sesama jenis di Kampung Cimaladewa, Cianjur, Jawa Barat. Bahkan pernikahan yang dilakukan secara siri tersebut dilakukan oleh orang tua atau wali mempelai wanita dan disaksikan oleh tokoh agama setempat, keluarga, dan tetangga. Pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 28 November 2023 lalu. Bahkan sebelumnya pihak keluarga dan tetangga tidak ada rasa curiga dengan calon mempelai laki-laki. Namun 3 hari setelah menikah, keluarga dari mempelai wanita mulai merasa curiga dengan gerak-gerik SY selama berada di rumah. Setelah dicurigai keluarga pihak wanita, HH mengakui sendiri kalau dirinya adalah seorang perempuan. Sudah saya laporkan ke Bapak Bupati Cianjur dan telah dilakukan penanganan secara hukum oleh Polsek Sukaresmi, di mana pada kesempatan ini sudah diminta keterangan berbagai yang terlibat. Perempuan yang mengaku seorang laki-laki tersebut kini diamankan oleh pemerintah setempat terkait utang piutang yang dimilikinya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelajar di Sukabumi, Jawa Barat tega mencabuli seorang gadis yang masih di bawah umur secara bergiliran. Sementara itu, oknum kepala sekolah dasar di Sampang, Jawa Timur sering lecehkan guru dan juga wali murid. Dua orang tersangka ditangkap Satreskrim Polres Sukabumi Kota karena mencabuli seorang gadis di bawah umur secara bergiliran di Sukabumi, Jawa Barat. 1 orang masih dalam pencarian. Peristiwa itu terjadi di salah satu rumah pelaku. Di rumah itulah para pelaku mencabuli korban secara bergiliran. Kejadian itu terungkap setelah korban menangis dan menceritakan kepada orang tuanya. Para pelaku kemudian dibujuk, diajaklah ke rumah, kemudian para pelaku melakukan perbuatan cabul pada korban. Sementara itu, guru dan wali murid melaporkan oknum kepala sekolah di salah satu SD negeri yang diduga melakukan pelecehan secara verbal dan fisik di Madura, Jawa Timur. Perkataannya dilakukan setiap hari
Bahkan guru dan wali murid sering diajak untuk menemani MF ke salah satu hotel namun menolak ajakannya. Para guru berharap pihak kepolisian segera menangkap kepala sekolah, takutnya akan terdampak buruk bagi anak murid didiknya. Tadi korban itu melaporkan bahwa seringkali dia dilakukan perbuatan cabul oleh oknum tersebut. Namun sepertinya perbuatan oknum tersebut tadi itu seperti hal yang dilakukan biasa. Namun korban itu sebenarnya tidak terima karena itu adalah menyangkut privasi pribadinya, perbuatan cabul yang dilakukan terhadap pelecehan terhadap dirinya sendiri. Korban tidak hanya satu, itu ada 2 guru dan 2 warga. Kini unit TPA Polres Sampang akan mendalami kasus tersebut dan akan memanggil saksi serta oknum kepala sekolah yang bersangkutan. Dari Tim Liputan Aidis melaporkan. KPK menahan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Eko Darmanto mendapat sorotan publik karena kerap pamer kemewahan lewat unggahannya di media sosial. KPK menahan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka berlangsung dari tahun 2009 hingga 2023 yang diterima melalui perusahaan terafiliasi bergerak di bidang jual beli motor besar dan mobil antik serta bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan sarana pendukung jalan tol. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta tersebut menerima gratifikasi sebesar 18 miliar rupiah. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan tersangka ED untuk 20 hari ke depan, dimulai pada hari ini, tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 27 Desember 2023 di Rutan KPK. Sementara itu, tersangka Eko Darmanto mengaku tak pernah melakukan pamer kekayaan atau flexing harta. Dia juga mengaku jika media sosial yang menjadi bahan bukti flexing merupakan akun palsu yang dibuat oleh internal institusinya. Yang pertama, saya tidak pernah flexing harta. Dari hasil digital forensik, akun itu adalah akun palsu yang dibuat oleh orang di dalam institusi saya. Kemudian, kenapa itu terjadi? Karena selama ini saya yang paling banyak mengungkap hal-hal yang tidak benar yang terjadi di Gaya hidup mewah mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta ini membuatnya harus berurusan dengan KPK untuk memberikan klarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya, sehingga lembaga anti rasuah membuka penyelidikan terhadap tersangka. Dari Jakarta, Rian Rahman, Aulia Ramadan, dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad, mengungkapkan status tersangka Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri dan juga ex-Wamenkumham Edi Yarich terancam gugur jika keduanya bisa meyakinkan hakim tunggal pra-peradilan. Pemirsa, sidang pra-peradilan bisa menjadi titik balik bagi pihak-pihak yang menyandang status tersangka dalam sebuah kasus hukum. Status tersangka bisa gugur jika tersangka mampu meyakinkan hakim tunggal pra-peradilan. Namun, menurut Suparji, semua pihak diminta untuk mempercayakan hal tersebut kepada pembuktian di dalam persidangan nanti. Sidang pra-peradilan yang diajukan Firly Bahuri dan Edi Yarich digelar pada hari Senin 11 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Banyaknya keterangan, apa substansi keterangan itu? Jadi kalau kemudian pra-peradilan independen, objektif, yang kemudian progresif, maka saya kira peluang untuk dikabulkan pra-peradilan Pak Firly Bahuri cukup besar. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita sama-sama menjaga transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Diikuti ratusan peserta, Kejurnas Indoor Skydiving Championship dan Kor Brimob 2023 resmi digelar. Korps Brimob menggelar kejuaraan nasional indoor skydiving dan Kor Brimob Cup 2023 dan kejuaraan tersebut dibuka Wadan Kor Brimob Polri Irjen Pol Ramdhani Hidayat di Gedung Mako Brimob Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kejurnas skydiving diikuti peserta dari TNI Polri, pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum dengan total mencapai 108 peserta yang terbagi menjadi 60 tim. Perhelatan yang digelar selama 4 hari hingga tanggal 10 Desember 2023 diharapkan dapat menarik minat dalam olahraga terjun payung. Selain itu pemirsa juga dapat mampu menjaring atlet-atlet potensial personel Brimob di bidang cabur terjun payung. Kita harapkan dengan kegiatan seperti ini muncullah bibit-bibit penerjun baik itu lokal nasional sampai kita harapkan. Laga PSM Makassar versus Bayangkara Presisi di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Dua kelompok supporter saling serang setelah laga usai. Pertandingan antara PSM Makassar dengan Bayangkara Presisi di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat malam berakhir ricuh. Dua kelompok supporter saling serang sesaat setelah pertandingan selesai. Kericuhan terjadi akibat kesalahpahaman dan gesekan para supporter saat akan keluar dari stadion. Meski sempat diwarnai ketegangan, kericuhan dapat segera ditangani petugas. Terkait dengan keributan para supporter itu karena mereka mau keluar tadi injak-injak kaki, ya kan, mereka saling ini sehingga diluruskan tadi sedikit terjadi kesalahpahaman. Namun alhamdulillah situasi kondusif. Itu setelah pertandingan atau? Setelah pertandingan. Polisi tidak menahan para supporter yang terlibat kericuhan ini. Mereka langsung dipulangkan setelah dimediasi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, apakah Anda suka datang menikmati senja sambil menonton pertunjukan musik di Sarinah, Jakarta pada akhir pekan? Nah, selain bisa bersantai sambil menikmati musik, kini Anda juga bisa melihat-lihat pameran berbagai produk di anjungannya. Ada apa aja di sana? Berikut liputannya. Konser musik Zone by Occasion Radio dan Selebritis Radio di Anjungan Sarinah dimeriahkan dengan penampilan musisi pendatang baru Satin Zaneta dan The Cinnamons yang sudah malang melintang di industri musik tanah air. Acara ini juga diwarnai dengan hadirnya pameran motor matic terobosan terbaru dari Yamaha, yakni Yamaha Fazio Hybrid Connected dan Yamaha Grand Villano Hybrid Connected. Skuter matic bergaya retro berbasis sistem hybrid ini sangat cocok buat anak muda yang ingin bersepeda motor dengan stylish namun tetap ekonomis. Anjungan Sarinah di tepi jalan protokol ibu kota ini selalu menjadi tempat nongkrong yang asik bagi anak muda karena bisa menjadi tempat menikmati senja sambil menonton pertunjukan band dan artis tanah air. Tak hanya itu saja, parade model-model cantik berlenggak-lenggok di antara motor skuter kekinian semakin memeriahkan suasana. Ditambah beragam kuis musik zone yang selalu dinanti pengunjung. Pasti senang banget, apalagi sekarang dapat hadiah dari Fazio ya, Yamaha. Terus pokoknya senang banget lah, apalagi sekarang lagi dari kantor, terus tiba-tiba datang dan main games ternyata dapat hadiah juga, jadi agak semangat banget sih, senang juga sih. Menurut aku sangat bagus sih, keren sih soalnya, apalagi menghibur ya. Apalagi kita nih yang pekerja kantoran nih, kalau capek di kerjaan terus tiba-tiba langsung ngeliat konser terus hiburan gini agak semangat lagi nih. Nah, bagi Anda yang tertarik memiliki skuter matic terbaru, bisa juga langsung datang ke dealer Yamaha terdekat. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Menikmati konser musik pastinya penuh antusiasme dan juga semangat. Dan tentu membutuhkan stamina agar bisa menonton konser hingga selesai. Salah satu yang bisa Anda konsumsi adalah minuman yang mengandung isotonik untuk mengembalikan ion tubuh. Konser musik Zone by Occasion Radio dan Selebritis Radio ini rutin digelar setiap Jumat sore di Anjungan Sarinah, Jakarta. Dan kali ini dimeriahkan oleh musisi tanah air The Cinnamons dan Doni Sibarani. Nah, sambil menikmati konser, Anda bisa juga menikmati Giggly Coco, minuman segar dan menyehatkan karena berasal dari air kelapa muda yang sudah dikupas, sehingga praktis untuk dikonsumsi. Giggly Coco merupakan produk asli Indonesia yang bisa membuat stamina kembali bugar karena kandungan isotoniknya.
Kami senang sekali ya bisa mengikuti acara Music Zone hari ini di Sarana Tamrin untuk memperkenalkan produk Gigli Koko kepada masyarakat Indonesia, terutama warga Jakarta. Jadi Gigli Koko ini sendiri adalah produk lokal, buah kelapa segar dengan fitur easy to open, jadi mudah dibuka. Jadi selama ini kalau misalnya masyarakat Indonesia ingin minum air kelapa itu ribet, perlu dikupas dulu, perlu golok, talenan. Sekarang Gigli Koko bisa menjadi solusi nih untuk masyarakat Indonesia yang ingin minum air kelapa murni dari batoknya tanpa ribet. Jadi udah tinggal diputar, bisa ditekan, minum langsung dari batoknya. Rasanya enak sih ya, apalagi kan dia produk terbaru ya. Itu kayak dia bilang isotonik itu, terus aku cobain yang rasa jeruknya sih enak sih, segar gitu kan, nggak terlalu juga rasa isotonik banget kan. Kalau produk-produk lain tuh berasa banget isotoniknya. Nah ini enak sih, terus nggak gitu manis juga jadi. Dapatkan promo menarik aneka varian dari Gigli Koko di gelaran Music Zone Sarinah. Dari Jakarta, Steven Patinama, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu bank BUMN menggelar UMKM Expo di Jakarta Convention Center. Ratusan produk UMKM terbaik dipamerkan mulai tanggal 7 hingga 10 Desember 2023. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menggelar UMKM Expo RT Brilliant Planner 2023 tahun kelima di Jakarta Convention Center. Selama 4 hari mulai tanggal 7 hingga 10 Desember 2023, 700 UMKM memamerkan produk-produk terbaiknya. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saya sangat menghargai, mengapresiasi Brilliant Planner ini yang saya lihat tadi di depan produk-produk yang ditampilkan betul-betul dikurasi sangat baik, kemasan juga saya lihat bagus-bagus, brandingnya juga bagus-bagus. Tentu kami mengucapkan terima kasih Bapak atas dukungan Bapak kepada kami dan khususnya BRI yang dimana kita terus mendorong UMKM ini menjadi prioritas daripada pertumbuhan tidak hanya untuk BRI tapi juga untuk ekonomi nasional. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret BRI yang turut bertanggung jawab memajukan UMKM Indonesia hingga bisa masuk ke pasar global. Yang paling penting sebenarnya bukan hanya sekedar transaksi yang di tempat ini, tetapi transaksi yang terjadi dari hasil business matching. Apa itu? Mempertemukan pelaku UMKM dengan buyer-buyer di luar negeri, baik secara online maupun offline. Dan sekarang tahun ini kita targetkan itu akan mencapai 80 juta US dollar. Jadi kalau dirupiahkan kira-kira mungkin sekitar 1 triliun yang dihasilkan dari transaksi dari pameran ini. Selain sebagai sarana bisnis matching antara UMKM Indonesia dengan konsumen luar negeri, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan koneksi global pelaku UMKM dan meningkatkan ekspor nasional. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Ribuan bangkai ikan terseret ombak hingga pinggir pantai Hokkaido, Jepang. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda masih di iNews Pagi bersama saya Bremana Tenaya dan rekan saya Yasmin Natania pemirsa, dan demikian tadi berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Akibat sudah sangat meresahkan, 8 anggota komplotan penagih utang atau debt collector ditangkap polisi di Semarang, Jawa Tengah. Saat beraksi, para pelaku tak segan melakukan tindak kekerasan hingga melukai korban. Tim Jatanras Resmob Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah menangkap anggota debt collector di kota Semarang. Aksi penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku melawan. 8 anggota debt collector yang sudah sangat meresahkan karena tak segan melakukan aksi kekerasan saat beraksi telah diamankan. Penangkapan para pelaku usai mereka beraksi mengambil paksa mobil di Jalan Pemuda dan Jalan Kedung Mundu, Semarang. Jadi perbuatan mereka yang salah. Ada mengancam, kemudian 170 melakukan pengeroyokan, pemukulan, kemudian intimidasi, pengancaman,
kemudian mengambil barang tanpa seizin pemilik. Jadi mengambil barang tanpa seizin pemilik kan itu sama dengan mencuri. Jadi gitu. Jadi dibawa langsung ke pihak leasing, di sana dipaksa membuat berita. Sementara itu, salah satu pelaku mengaku digaji perusahaan leasing sebesar 20 hingga 30 juta rupiah per bulan untuk menagih dan menarik mobil. Dalam 1 bulan, pelaku bisa menarik sebanyak 30 unit. Dari tangan pelaku, polisi menyita 5 unit mobil dan 1 unit mobil towing. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, tim iNews melaporkan. Pernikahan sesama jenis di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Hal tersebut terbongkar setelah 3 hari usai melakukan pernikahan secara siri. Diketahui bahwa mempelai laki-laki dalam pernikahan tersebut merupakan seorang wanita. Viral di media sosial, pernikahan sesama jenis di Kampung Cimaladewa, Cianjur, Jawa Barat. Bahkan pernikahan yang dilakukan secara siri tersebut dilakukan oleh orang tua atau wali mempelai wanita dan disaksikan oleh tokoh agama setempat, keluarga, dan tetangga. Pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 28 November 2023 lalu. Bahkan sebelumnya pihak keluarga dan tetangga tidak ada rasa curiga dengan calon mempelai laki-laki. Namun 3 hari setelah menikah, keluarga dari mempelai wanita mulai merasa curiga dengan gerak-gerik SY selama berada di rumah. Setelah dicurigai keluarga pihak wanita, HH mengakui sendiri kalau dirinya adalah seorang perempuan. Sudah saya laporkan ke Bapak Bupati Cianjur dan telah dilakukan penanganan secara hukum oleh Polsek Sukaresmi. Di mana pada kesempatan ini sudah diminta keterangan berbagai yang terlibat. Perempuan yang mengaku seorang laki-laki tersebut kini diamankan oleh pemerintah setempat terkait utang piutang yang dimilikinya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelajar di Sukabumi, Jawa Barat tega mencabuli seorang gadis yang masih di bawah umur secara bergiliran. Sementara itu, oknum kepala sekolah dasar di Sampang, Jawa Timur sering melecehkan guru dan juga wali murid. Dua orang tersangka ditangkap Satreskrim Polres Sukabumi Kota karena mencabuli seorang gadis di bawah umur secara bergiliran di Sukabumi, Jawa Barat. 1 orang masih dalam pencarian. Peristiwa itu terjadi di salah satu rumah pelaku. Di rumah itulah para pelaku mencabuli korban secara bergiliran. Kejadian itu terungkap setelah korban menangis dan menceritakan kepada orang tuanya. Para pelaku kemudian dibujuk, diajaklah ke rumah, kemudian para pelaku melakukan perbuatan cabul pada korban. Sementara itu, guru dan wali murid melaporkan oknum kepala sekolah di salah satu SD negeri yang diduga melakukan pelecehan secara verbal dan fisik di Madura, Jawa Timur. Perkataannya dilakukan setiap hari, bahkan guru dan wali murid sering diajak untuk menemani MF ke salah satu hotel namun menolak ajakannya. Para guru berharap pihak kepolisian segera menangkap kepala sekolah, takutnya akan terdampak buruk bagi anak murid didiknya. Tadi korban itu melaporkan bahwa seringkali dia dilakukan perbuatan cabul oleh oknum tersebut. Namun sepertinya perbuatan oknum tersebut tadi itu seperti hal yang dilakukan biasa. Namun korban itu sebenarnya tidak terima karena itu adalah menyangkut privasi pribadinya, perbuatan cabul yang dilakukan terhadap pelecehan terhadap dirinya sendiri. Korban tidak hanya 1, itu ada 2 guru dan 2 warga. Kini unit PPA Polres Sampang akan mendalami kasus tersebut dan akan memanggil saksi serta oknum kepala sekolah yang bersangkutan. Dari tim liputan iNews melaporkan. KPK menahan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Eko Darmanto mendapat sorotan publik karena kerap pamer kemewahan lewat unggahannya di media sosial. KPK menahan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU.
Penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka berlangsung dari tahun 2009 hingga 2023, yang diterima melalui perusahaan terafiliasi bergerak di bidang jual beli motor besar dan mobil antik, serta bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan sarana pendukung jalan tol. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta tersebut menerima gratifikasi sebesar 18 miliar rupiah. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan tersangka ED untuk 20 hari ke depan, dimulai pada hari ini, tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 27 Desember 2023 di rutan KPK. Sementara itu, tersangka Eko Darmanto mengaku tak pernah melakukan pamer kekayaan atau flexing harta. Dia juga mengaku jika media sosial yang menjadi bahan bukti flexing merupakan akun palsu yang dibuat oleh internal institusinya. Yang pertama, saya tidak pernah flexing harta. Dari hasil digital forensik, akun itu adalah akun palsu yang dibuat oleh orang di dalam institusi saya. Kemudian, kenapa itu terjadi? Karena selama ini saya yang paling banyak mengungkap hal-hal yang tidak benar yang terjadi di Gaya hidup mewah mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta ini membuatnya harus berurusan dengan KPK untuk memberikan klarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya, sehingga lembaga anti rasuah membuka penyelidikan terhadap tersangka. Dari Jakarta, Rian Rahman, Aulia Ramadan, dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad, mengungkapkan status tersangka Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri dan juga ex-Wamenkumham Edi Yarich terancam gugur jika keduanya bisa meyakinkan hakim tunggal pra-peradilan. Pemirsa, sidang pra-peradilan bisa menjadi titik balik bagi pihak-pihak yang menyandang status tersangka dalam sebuah kasus hukum. Status tersangka bisa gugur jika tersangka mampu meyakinkan hakim tunggal pra-peradilan. Namun, menurut Suparji, semua pihak diminta untuk mempercayakan hal tersebut kepada pembuktian di dalam persidangan nanti. Sidang pra-peradilan yang diajukan Firly Bahuri dan Edi Yarich digelar pada hari Senin 11 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Banyaknya keterangan, apa substansi keterangan itu? Jadi kalau kemudian pra-peradilan independen, objektif, yang kemudian progresif, maka saya kira peluang untuk dikabulkan pra-peradilan Pak Firly Bahuri cukup besar. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita sama-sama menjaga transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Mantan jurnalis senior MNC dilantik sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor PN Palembang, Sumatera Selatan. Khoiri Ahmadi mencatat sejarah sebagai Hakim Ad Hoc pertama yang berlatar belakang jurnalis. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Fahmiron melantik Khoiri Ahmad menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor PN Palembang, Sumatera Selatan. Diketahui Khoiri Ahmad adalah salah satu jurnalis senior di MNC Media Jakarta. Dalam acara pelantikan dihadiri semua hakim, panitera, dan jajaran pegawai Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Dengan bergabungnya Khoiri di PN Palembang, ia yakin dan percaya akan meningkatkan integritas serta kualitas putusan nanti. Tertarik menjadi hakim, karena sebenarnya pada dasarnya tugas hakim dengan wartawan itu tidak jauh berbeda, sama-sama untuk memberikan literasi baik hukum maupun politik kepada masyarakat, hanya dengan media yang berbeda. Khoiri Ahmad mengucapkan puji syukur atas pelantikan dirinya sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Diikuti ratusan peserta, Kejurnas Indoor Skydiving Championship dan Kor Brimob 2023 resmi digelar. Korps Brimob menggelar kejuaraan nasional indoor skydiving dan Kor Brimob Cup 2023 dan kejuaraan tersebut dibuka Wadan Kor Brimob Polri Irjen Pol Ramdhani Hidayat di Gedung Mako Brimob Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kejurnas skydiving diikuti peserta dari TNI Polri, pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum dengan total mencapai 108 peserta yang terbagi menjadi 60 tim. Perhelatan yang digelar selama 4 hari hingga tanggal 10 Desember 2023 diharapkan dapat menarik minat dalam olahraga terjun payung. Selain itu pemirsa juga dapat mampu menjaring atlet-atlet potensial personel Brimob di bidang cabur terjun payung. Juga harapkan dengan kegiatan seperti ini muncullah bibit-bibit penerjun baik itu lokal nasional sampai kita harapkan. Laga PSM Makassar versus Bayangkara Presisi di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Dua kelompok supporter saling serang setelah laga usai. Pertandingan antara PSM Makassar dengan Bayangkara Presisi di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat malam berakhir ricuh. Dua kelompok supporter saling serang sesaat setelah pertandingan selesai. Kericuhan terjadi akibat kesalahpahaman dan gesekan para supporter saat akan keluar dari stadion. Meski sempat diwarnai ketegangan, kericuhan dapat segera ditangani petugas. Terkait dengan keributan para supporter itu karena mereka mau keluar tadi injak-injak kaki, ya kan, mereka saling ini sehingga diluruskan tadi sedikit terjadi kesalahpahaman. Namun alhamdulillah situasi kondusif. Itu setelah pertandingan atau? Setelah pertandingan. Polisi tidak menahan para supporter yang terlibat kericuhan ini. Mereka langsung dipulangkan setelah dimediasi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, apakah Anda suka datang menikmati senja sambil menonton pertunjukan musik di Sarinah, Jakarta pada akhir pekan? Nah, selain bisa bersantai sambil menikmati musik, kini Anda juga bisa melihat-lihat pameran berbagai produk di anjungannya. Ada apa aja di sana? Berikut liputannya. Konser musik Zone by Okezone Radio dan Selebritis Radio di Anjungan Sarinah dimeriahkan dengan penampilan musisi pendatang baru Satin Zaneta dan The Cinnamons yang sudah malang melintang di industri musik tanah air. Acara ini juga diwarnai dengan hadirnya pameran motor matic terobosan terbaru dari Yamaha, yakni Yamaha Fazio Hybrid Connected dan Yamaha Grand Villano Hybrid Connected. Skuter matic bergaya retro berbasis sistem hybrid ini sangat cocok buat anak muda yang ingin bersepeda motor dengan stylish namun tetap ekonomis. Anjungan Sarinah di tepi jalan protokol ibu kota ini selalu menjadi tempat nongkrong yang asik bagi anak muda karena bisa menjadi tempat menikmati senja sambil menonton pertunjukan band dan artis tanah air. Tak hanya itu saja, parade model-model cantik berlenggak-lenggok di antara motor skuter kekinian semakin memeriahkan suasana. Ditambah beragam kuis musik zone yang selalu dinanti pengunjung. Pasti senang banget, apalagi sekarang dapat hadiah dari Fazio ya, Yamaha. Terus pokoknya senang banget lah, apalagi sekarang lagi dari kantor, terus tiba-tiba datang dan main games ternyata dapat hadiah juga, jadi agak semangat banget sih, senang juga sih. Menurut aku sangat bagus sih, keren sih soalnya, apalagi menghibur ya. Apalagi kita nih yang pekerja kantoran nih, kalau capek di kerjaan terus tiba-tiba langsung ngeliat konser terus hiburan gini agak semangat lagi nih. Nah, bagi Anda yang tertarik memiliki skuter matic terbaru, bisa juga langsung datang ke dealer Yamaha terdekat. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Menikmati konser musik pastinya penuh antusiasme dan juga semangat. Dan tentu membutuhkan stamina agar bisa menonton konser hingga selesai. Salah satu yang bisa Anda konsumsi adalah minuman yang mengandung isotonik untuk mengembalikan ion tubuh. Konser musik Zone by Okezone Radio dan Selebritis Radio ini rutin digelar setiap Jumat sore di Anjungan Sarinah, Jakarta. Dan kali ini dimeriahkan oleh musisi tanah air The Cinnamons dan Doni Sibarani. Nah, sambil menikmati konser, Anda bisa juga menikmati Giggly Coco, minuman segar dan menyehatkan karena berasal dari air kelapa muda yang sudah dikupas, sehingga praktis untuk dikonsumsi. Giggly Coco merupakan produk asli Indonesia yang bisa membuat stamina kembali bugar karena kandungan isotoniknya.
kami senang sekali ya bisa mengikuti acara Music Zone hari ini di Sarana Tamrin untuk memperkenalkan produk Gigli Koko kepada masyarakat Indonesia, terutama warga Jakarta. Jadi Gigli Koko ini sendiri adalah produk lokal, buah kelapa segar dengan fitur easy to open, jadi mudah dibuka. Jadi selama ini kalau misalnya masyarakat Indonesia ingin minum air kelapa itu ribet, perlu dikupas dulu, perlu golok, talenan. Sekarang Gigli Koko bisa menjadi solusi nih untuk masyarakat Indonesia yang ingin minum air kelapa murni dari batoknya tanpa ribet. Jadi udah tinggal diputar, bisa ditekan, minum langsung dari batoknya. Rasanya enak sih ya, apalagi kan dia produk terbaru ya. Itu kayak dia bilang isotonik itu, terus aku cobain yang rasa jeruknya sih enak sih, segar gitu kan, nggak terlalu juga rasa isotonik banget kan. Kalau produk-produk lain tuh berasa banget isotoniknya. Nah ini enak sih, terus nggak gitu manis juga jadi. Dapatkan promo menarik aneka varian dari Gigli Koko di gelaran Music Zone Sarinah. Dari Jakarta, Steven Patinama, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu bank BUMN menggelar UMKM Expo di Jakarta Convention Center. Ratusan produk UMKM terbaik dipamerkan mulai tanggal 7 hingga 10 Desember 2023. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menggelar UMKM Expo RT Brilliant Planner 2023 tahun kelima di Jakarta Convention Center. Selama 4 hari mulai tanggal 7 hingga 10 Desember 2023, 700 UMKM memamerkan produk-produk terbaiknya. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saya sangat menghargai, mengapresiasi Brilliant Planner ini yang saya lihat tadi di depan produk-produk yang ditampilkan betul-betul dikurasi sangat baik, kemasan juga saya lihat bagus-bagus, brandingnya juga bagus-bagus. Tentu kami mengucapkan terima kasih Bapak atas dukungan Bapak kepada kami dan khususnya BRI yang dimana kita terus mendorong UMKM ini menjadi prioritas daripada pertumbuhan tidak hanya untuk BRI tapi juga untuk ekonomi nasional. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret BRI yang turut bertanggung jawab memajukan UMKM Indonesia hingga bisa masuk ke pasar global. Yang paling penting sebenarnya bukan hanya sekedar transaksi yang di tempat ini, tetapi transaksi yang terjadi dari hasil business matching. Apa itu? Mempertemukan pelaku UMKM dengan buyer-buyer di luar negeri, baik secara online maupun offline. Dan sekarang tahun ini kita targetkan itu akan mencapai 80 juta US dollar. Jadi kalau dirupiahkan kira-kira mungkin sekitar 1 triliun yang dihasilkan dari transaksi dari pameran ini. Selain sebagai sarana bisnis matching antara UMKM Indonesia dengan konsumen luar negeri, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan koneksi global pelaku UMKM dan meningkatkan ekspor nasional. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Ribuan bangkai ikan terseret ombak hingga pinggir pantai Hokkaido, Jepang. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Dengan menggunakan gerinda, petugas suku dinas pemadam kebakaran berusaha membuka gembok pintu ruko yang terbakar di Jalan Serdang Raya, Kemayoran, Jakarta. Setelah gembok terbuka, petugas berusaha memadamkan api yang membakar dalam ruko yang dijadikan tempat usaha penjualan alat listrik dan lampu. Kebakaran pertama kali diketahui salah satu seorang warga yang mendengar suara ledakan keras dari dalam ruko. Sesaat kemudian muncul kepulan asap pekat yang disusul percikan api. Kondisi ruko yang setelah tutup dan terkunci rapat menyulitkan proses pemadaman sehingga api tidak bisa dikendalikan petugas. Awalnya ada suara kayak pecahan ban, tiba-tiba nyala langsung. Gitu. Dari lantai berapa itu Bang? Lantai bawah dasar. Lantai bawah dasar. Ya. Ini toko apa sih Bang? Toko alat-alat listrik sama lampu.
Banyaknya barang berupa peralatan listrik dan bohlam lampu yang mudah terbakar membuat api semakin sulit untuk dipadamkan. Hanya dalam hitungan kurang dari setengah jam, 2 bangunan ruko beserta isinya pun telah ludes terbakar. Api baru berhasil dipadamkan setelah belasan unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, kebakaran mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pemiliknya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari ruang farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Asyari Pemalang, Jawa Tengah. Puluhan karyawan dan pasien panik dan lari menyelamatkan diri. Beberapa karyawan dibantu warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Pasien tidak dievakuasi karena ruangnya terbakar terpisah dari kamar pasien umum. Mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Petugas sempat kesulitan karena ruangan tertutup asap hitam namun akhirnya berhasil dipadamkan. Komputer ya? Mungkin jack, mungkin karena posisinya pendu. Oh, kemungkinan jack ya? Bisa terjadi. Posisi di bawah atau di atas itu? Di bawah, pas tengah-tengah. Di bawah ya? Sempat muncul percikan api atau asap? Kalau masalah percikan api saya kurang tahu. Cuma kelihatan ya titik api lah di situ. Ada titik api aja? Api aja. Yang terbakar cuma depan aja. Apa itu? Cuma ruangan farmasi. Farmasi. Ruangan operasi. Dugaannya apa, Pak? Hah? Dugaannya apa? Belum tahu. Berapa personil dan jenengan ini? Berapa personil? Yang mana, Pak? Ini berapa personil jenengan? Yang ini? Berarti 5 personil. Penyebab kebakaran masih belum diketahui namun diduga dari korsleting listrik di ruang farmasi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi dari dalam negeri. Pemirsa, 3 warga Loksmawe, Aceh Utara ditangkap tim Satuan Reserse Kriminal Polres Loksmawe karena membawa kabur sejumlah pengungsi Rohingya yang ditampung di bekas gedung imigrasi Loksmawe. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga menahan 1 unit mobil yang digunakan sebagai kendaraan operasional mereka. Enam pemuda pengungsi Rohingya pada Jumat dini hari kembali kabur dari penampungan sementara di bekas gedung imigrasi di Kecamatan Blangmangat, Kota Loksmawe, Aceh. Keenam pengungsi tersebut diperkirakan berusia belasan hingga 30-an tahun dan dijemput 3 orang menggunakan kendaraan Xenia. Para terduga pelaku yaitu R, D, dan H merupakan warga Loksmawe. Mereka nekat membawa kabur ke-6 pengungsi Rohingya atas perintah K yang kini masih diburu polisi. Menurut pengakuan pelaku, mereka masing-masing mendapatkan bayaran sebesar Rp300.000 per orang pengungsi. Selain mengamankan 3 tersangka dan 6 korban pemuda Rohingya, polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp1,8 juta dan sejumlah telepon seluler, serta 1 unit mobil yang digunakan untuk menjemput korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sejauh ini kita asumsikan dengan beberapa kejadian tahun lalu pun kita juga berpendapat demikian, tapi belum bisa kita pastikan apakah ada hubungan dengan 2 gelombang yang sebelumnya berjumlah 30 orang yang berhasil meninggalkan camp daripada pengungsi yang ada di Blangmangat. Lokasi penangkapan 3 tersangka di mana, teman-teman? Semalam kita amankan di belakang Unimal, Gor Unimal saat hendak mengantar ke depan Hodelido untuk menunggu bis yang akan mengangkut ke wilayah timur semalam. Di kawasan Tengkut ada? Betul, Tengkut. Hingga kini jumlah pengungsi Rohingya yang kabur dari penampungan di Loksmawe telah mencapai 30 orang. Dari Loksmawe, Aceh Utara, Armia Jamil melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan warga etnis Rohingya yang masih menempati kamp Yayasan Minaraya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi Aceh, mengaku sangat takut diusir paksa oleh masyarakat Aceh. Saat ini kamp yang mereka huni menampung 342 pengungsi Rohingya. Pengusiran ratusan etnis Rohingya di kota Sabang, Aceh kini menimbulkan kekhawatiran bagi pengungsi Rohingya yang kini masih menempati kamp pengungsian Yayasan Minaraya di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi. Para pengungsi yang ditampung sementara di kamp ini berlabuh pada tanggal 14 dan 15 November silam dan berjumlah sekitar 342 orang, terdiri dari anak-anak, pria, dan wanita dewasa. Kepada iNews, salah seorang pengungsi, Hazratul, mengungkapkan kekhawatirannya, terutama nasib 4 anaknya kelak.
Perempuan berusia 30 tahun ini berhasil kabur dari kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh lantaran nyawanya beserta keluarga terancam. Hingga saat ini ribuan warga etnis Rohingya masih menempati penampungan sementara di Aceh PD sambil menunggu keputusan dari pihak berwenang. Dari Aceh PD, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, menyerahkan salinan digital film dokumenter bersejarah yang berjudul Pandit Nehru Visit Indonesia kepada Arsip Nasional Indonesia. Dokumenter ini merekam perjalanan Perdana Menteri India Jawa, Harlal Nehru saat berkunjung ke Indonesia pada tahun 1950 dan bertemu dengan Presiden Soekarno. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Breman Atenaya. Dan saya Asma Tania pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams belum lama ini menyerahkan salinan digital film dokumenter ke Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI. Dokumenter ini mencatat peristiwa penting setelah bertahun-tahun kemerdekaan Indonesia saat Soekarno menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru pada tahun 1950. Film dokumenter ini ditemukan oleh akademisi Australia David Hannan dari University of Melbourne. Sementara salinan asli dari dokumenter berjudul Pandit Nehru Visits Indonesia telah dibawa ke Australia oleh seorang juru kamera asal Belanda pada tahun 1950-an. Seterusnya, arsip sejarah yang penting ini disimpan di National Film and Sound Archives Australia hingga akhirnya diputuskan untuk dipulangkan ke Indonesia dan diterima oleh Kepala Arsip Nasional RI, Imam Gunarto. Saya juga senang hadir di sini sebab ada kerjasama dari lama dengan Arsip Nasional, tapi ini pertama kali ada kembalikan film digital dari Australia, dan saya senang sekali karena Bapak David Hannan ketemu film ini di Arsip Australia dan mengakui bahwa tidak ada salinan sama sekali di Indonesia, dan oleh sebab itu beliau hubung kita di Kedutaan Besar Australia dan ya kita membuat digitalisasi, salinan digitalisasi, dan saya senang sekali sebab ini penting dalam sejarah Indonesia bahwa Bapak Nehru waktu itu datang ke Indonesia dan India mendukung merdeka Indonesia, tapi Australia juga negara yang kedua yang mendukung merdeka Indonesia, dan saya senang sekali bisa kembalikan ini kepada Indonesia.